Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa. Kali ini kita akan membahas cara memperbaiki Windroid yang lebih detail daripada video sebelumnya ya. Pertama yang kita persiapkan adalah file bahannya ya. Di sini saya ada file bahan ya, seperti video yang dulu ya, ada install Vim dan Windroid repair zip ya, sesuai pada video yang dulu. Cuman ini bedanya, kita akan tidak akan menggunakan Linuxnya ya, kita hanya menggunakan Windowsnya semua. Oke, yang kedua kita perlu siapkan flash disk ya, dengan format sistemnya sistem FAT32 wajib ini FAT32 ya, seluruh sistem flash disknya diformat dengan FAT32 begini. Makanya Anda perlu menyiapkan flash disknya yang ukuran 32 GB ke bawah ya. Kalau yang ukuran di atas itu kita format itu tidak keluar pilihan FAT32 nya ya. Makanya perlu yang 32 ke bawah. Ini 58,5 GB, jadi nggak bisa diformat FAT32. Ini 28 GB, jadi bisa diformat FAT32. Oke, yang langkah yang kedua kita perlu ekstrak ini ya, Windroid repair. Ini dulu aja, install Vim-nya ya. Install Vim-nya itu ukurannya 4,27 GB lah. File yang ukurannya di atas 4 GB biasanya nggak bisa dimasukkan ke dalam flash disk format FAT32. Makanya kita perlu memecah file install Vim ini menjadi beberapa bagian supaya lebih kecil daripada 4 GB, daripada di atas 4 GB lah ya. Intinya jangan sampai ukurannya di atas 4 GB. Jadi file ini kita akan dipecah menjadi dua bagian. Kita ingat-ingat posisinya ya. Di sini filenya ada di D.2 Windroid. Kita buka command prompt cmd. Lewat start menu aja ya. Kita cari supaya lebih cepat kita di sini aja cari command prompt. Ya, kita klik kanan, run as administrator. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya tool dism ya. Toolnya harus pakai untuk yang Windroid Windroid. Jadi ini diingat posisinya tadi ya, D.2 Windroid. Ini dismnya perlu yang pakai Windows 8 ke atas supaya opsi split image ini bisa dilakukan, karena hanya yang Windows 8 ke atas yang ada opsi split image-nya ya. Di sini dism opsi split image, kemudian opsi image file, bentar ini keyboardnya agak susah ini, image file -2 D. Nah, ini tadi ingat-ingat posisi filenya ya, D Windroid. Bentar ini keyboardnya agak error ini. D Windroid tadi install Vim ya, I-nya besar, install Vim. Tapi kalau di Windows biasanya caps nggak pengaruh di sini ya. Install Vim, install.vim. Kemudian opsi SWM file -2 SWM ya, D lagi supaya tempat yang sama, D Windroid. Nah, kemudian baru kita install install.swm ya. Nah, ini diganti SWM, bukan Vim lagi ya, SWM. Kemudian kita opsi file sys. Nah, di sini file sys kita tentukan setiap pecahannya supaya berapa ya, berapa ukuran pecahannya ya, maksimal ukurannya. File sys saya di sini
2300 MB ya. Di sini saya file sys ukurannya supaya 2300 MB untuk ukuran pecahannya ya. Nah, di sini namanya install SWM, nama pecahannya. Oke, kita enter. Kita tunggu sampai selesai, biasanya agak lama, nanti video tak cepetin ya. Nah, ini sudah selesai. Kalau ada itu the operation completed successfully, berarti sudah selesai. Kita lihat filenya ya, itu ada install.swm, kemudian ada install2.swm. Nah, kita lihat ukurannya ya. Di sini ukurannya 2,20 GB, kemudian yang install2.swm 2,6 GB. Nah, karena sudah di bawah kurang dari 4 GB, sudah bisa kita masukkan ke flash disk yang sistemnya FAT32 ya. Nah, sekarang kita akan ekstrak ini dulu ya, Windroid Repair-nya ke USB drive-nya. Nah, di sini saya filenya sudah tak pindahkan ke satu folder ya, supaya nggak acak-acakan. Ini file saya ada file pentingnya, jadi nggak saya kasih video format FAT32-nya ya. Saya akan langsung ekstrak ini saja. Ekstrak Windroid Repair-nya ke flash disk. Di sini kita perlu select all, di blok semuanya ya, kemudian pilih extract to. Kita cari flash disk tadi ya, ini dia USB drive E. Klik OK, kita tunggu sampai selesai. Ini juga agak proses agak lama mungkin ya. Nanti kalau terlalu lama tak cepetin. Oke, itu terlihat sudah pada keluar, tapi ini belum selesai. Kita cepetin aja ya. Nah, oke, ini hampir selesai ekstraknya. Beberapa detik lagi. Oke, selesai. Kita tutup aja aplikasi WinRAR-nya. Kita lihat apakah sudah keluar semua. Ada boot EV, vocal source. Oke, semuanya terlihat baik ya, sudah keluar semua. Kita copy file ininya, install SWM 1, install SWM sama install SWM 2, install 2 SWM. Kita klik kanan copy ke flash disknya ya. Kita tunggu sampai selesai. Ini juga agak lama, nanti video tak cepetin. Sekitar 4 menit di situ ya. Timenya. Oke, tak cepetin jadi 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terlalu cepat saya ngitungnya ya. Oke, sudah masuk. Install SWM sama install 2 SWM. Kita langsung eject flash disknya ya, lalu kita tancapkan ke Windroid-nya, sama nancapkan keyboard, jadi harus ada USB hub ya. Oke, untuk masuk ke BIOS Windroid-nya pakai delete atau escape di keyboard ya. Nah, ini sudah masuk ke BIOS-nya ya. Saya masuk ke save dan exit lah. Di situ ada menu boot override di bawah. Kita cari flash disknya. Lah, flash disknya tidak terlist ya di sini. Kalau tidak terlist, pakainya ini menu yang UEFI built-in EV cell. Sudah masuk ini, kita ketik fs0 titik 2 enter, kemudian ls untuk melihat isinya. Kita ketik, karena itu bukan isi flash disk saya, ketik lagi fs1, bukan juga. Intinya kita terus ya sampai menemukan yang isi dari flash disk kita. Oke, ini sudah saya temukan di fs2 ya. Setelah ditemukan, kita ketik ev
boot, kemudian strip boot ia 32.ev. Kemudian kita enter, akan masuk ke sini ya. Kita langsung ke Windows PE-nya saja, Linux-nya nggak usah. Kita tunggu sampai masuk ke Win PE-nya. Di sini reading file sampai masuk ke Win PE. Jadi tapi Linux-nya kita tidak gunakan sama sekali ya. Biasanya soalnya lebih efektif pakai Windows-nya ya. Soalnya kadang kalau di Linux-nya kadang ada error ketika install Windows-nya, install file SWM-nya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke WinPE 8 ya, Windows PE 8. Sudah masuk Windows PE 8, habis itu kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita buka dulu komputer ya. Nah, di sini kalian harus tahu di mana IMC-nya ya. Di sini saya IMC-nya aja ada local C ya. Di situ Windows yang rusak ada di situ ya. Kita lihat ukurannya. Untuk mengingat-ingat IMC saya hanya 15 GB. Jadi itu ada 15 GB di local disk C ya. Kita buka disk Genius Portable. Nah, di sini sudah ada partisi ISP, MSR sama local disk C di MC yang 15 GB-nya ya. Di sini bertuliskan Encode. Sedangkan flash disk SanDisk Force ya, SanDisk Razorforce. Oke, ada ISP, MSR sama local disk P. Ini semuanya harus dikosongkan isinya ya. Jadi saya perlu format langsung aja untuk mengosongkan isi dari ISP sama yang mau diinstal Windows. Itu harus semua dikosongkan terlebih dahulu. Oke, ISP kita akan kosongkan dengan cara format. Kita tunggu sampai formatnya selesai. Itu masih loading. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut format ke format local disk yang akan digunakan untuk install SWM-nya. Oke, kita format. Yes. Kita tunggu sampai selesai formatnya. Nah, di sini sudah selesai ISP sama. Kalau sini selesai Anda bisa lanjut. Nah, kalau di sini ada saya contohkan kalau tidak ada partisi ini ya, saya contohkan. Jadi saya tak delete dulu untuk cara membuat partisi ini ya. Jadi kalau Anda memformat semua partisinya nanti hilang partisi, harus dibuat ulang. Di sini saya mencontohkan cara buatnya ya. Saya tak save dulu supaya semua partisinya hilang. Nah, di sini semua bentar, ada error. Loh, kok hilang? Ini masih ada encode tapi kok ukurannya hilang semua ya. Bentar, ini kayaknya belum refresh ya. Kayaknya perlu ditutup dulu disk Genius-nya supaya refresh. Kita buka lagi disk Genius. Oh, itu sudah refresh ya, ada 14,6 GB encode-nya ya. Nah, kita klik kanan di sini, kita create ISP or MSR partition. Nah, di situ ada ukuran 300 MB. Di situ saya mau menyesuaikannya sekitar 100 MB saja ya. Enggak terlalu banyak diperlukan. 100 MB aja cukup. Oke, di situ
sudah masuk ESP sama IMSR-nya ya, Microsoft Resource Partition Resource apalah. Kemudian kita buat partisi untuk install Windows-nya, klik kanan pada tadi yang space. Oke, kita sudah. Nah, di sini kita disk save partition ya. Kita klik yes. Kita format yes. Kita tunggu sampai formatnya selesai dan partisinya sudah terbuat semuanya ya, SP, MSR sama local disk C. Nah, di sini local disk yang untuk install biasanya letternya nggak harus C ya, maksudnya kadang bisa berubah-ubah ya. Nah, di sini saya contohkan apabila letter huruf disknya itu berubah, saya ubah jadi E aja ya, E. Kita save lagi pengaturannya, udah. Kalau pengubahan huruf langsung save ya biasanya. Oke, hurufnya udah berubah, itu local disk E ya. Di sini kita akan menginstal file SWM-nya ke sini ya. Kalau file yang belum dipecah namanya WIM ya, yang sudah dipecah SWM, kita akan menginstalnya ke sini. Ingat-ingat hurufnya ya, hurufnya E sama ukurannya, berarti itu memang IMMC kita ya. Kita buka disem plus. Kita accept. Nah, di sini kita pilih file apply image. Nah, di sini kita yang browse pertama itu filenya ya, file SWM tadi ada di flash disk kita ya, removable disk. Ada install SWM, pilih yang enggak ada angkanya ya. Nanti otomatis yang kedua nanti akan ikut ketika lagi diekstrak. Oke, kita tuju ini bagian yang akan diinstal ya. Tadi drive-nya E ya. Nah, di situ ada local disk E. Kita pilih ini. Oke, jadi kita lihat sumbernya ada di D, install SWM, kemudian yang akan kita install E. Oke, kita klik OK dan tunggu di sini ya. Nanti ada proses agak lama ya. Nanti saya cepatkan videonya supaya nggak terlalu lama. Oke, ini hampir selesai. Oke, ini kalau sudah ada successfully restored image berarti sudah selesai. Kita bisa klik OK dan tutup aplikasinya. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita perlu membuat bootloadernya ya. Nah, partisi ESP itu ya yang akan diisi bootloader. Nah, di sini ingat-ingat ini local disk E ya. Local disk E. Intinya ingat-ingat dimana Windows kita tadi terinstall, kita klik Windows R untuk melakukan run cmd. Run cmd, kita ingat-ingat lagi tulis local disk E nya. Nah, kita ketik bcd boot E. Nah, di sini kalau bukan E atau F ya harus menyesuaikan ya. Di sini saya E jadi .2 Windows. Nah, kita enter. Nanti akan ada tulisan keterangan. Kita tunggu keterangannya. Nah, itu boot file successfully created. Nah, boot file ini masuknya ke partisi ESP ya, makanya perlu dikosongkan sebelum ini. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal matikan ini dan nyalakan Windroid-nya.